Assalamualaikum guys. Kenalin, di sini aku Wilda sebagai host dari podcast Muda Berkelana Tua Bercerita. Nah, podcast ini merupakan podcast perdana dari program kerja tim KKNMB 146 yang berada di Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Nah, menariknya di sini podcast perdana ini akan membahas tentang kondisi pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Depok. Desa Depok ini mempunyai beberapa dusun yang bekerja sama dan berpotensi menjadi wilayah pertanian. Bersama narasumber kita, Pak Sarjo, selaku Ketua Kelompok Tani Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Kudus. Boleh disapa Pak Sarjo untuk para penontonnya? Siap, ini saya pakai bahasa campuran aja. Nek dikatakan saya harus bahasa Indonesia mungkin kurang bagus lah. Nah, di sini saya pakai bahasa campuran yang intinya di sini saya sebagai kelompok tani, khususnya di wilayah kami di Desa Jedes ini, Desa Depok, Dusun Jedes, Desa Depok. Ini memang saya mewakili sebagai ketua kelompok tani untuk wilayah kami Dusun Jedes. Nah, untuk ini memang saya tak cerita sedikit tentang keadaan desa kami yang berada di wilayah Dusun Jedes. Ini memang sejarahnya cara ibaratnya wong niku nek cara wong Jawa niku ati karep tapi lahane sing cepet. Jadi cara wong Jawa duwe karepan tapi ndak punya lahan untuk pertanian. Lah, di sini saya sebagai kelompok itu dulunya saya sebagai kelompok tani itu mengajukan yang namanya dulunya itu saya ikut bertani. Wong kita hidup bersinergi dengan hutan, yang khususnya kami itu diberi wilayah oleh hutan yang intinya dulunya itu namanya lembaga LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah, setelah berjalannya waktu itu mungkin dari kelompok kami itu ada program. Wong saya ikut bertani kok kadang itu seperti tertindas. Gini maksudnya, saya diberi lahan yang notabene itu perbatasan hutan sama perbatasan hak milik warga. Itu dikasih lahan kurang lebih itu luasnya 50 meter dari lahan kami sama lahan perhutanan itu bisa dikelola oleh masyarakat. Tapi setelah berjalannya waktu itu mulai dari 2007 berjalannya waktu kok kita itu setelah kita garap, setelah kita buat lahan pertanian itu ditutup lagi itu dari berhutani. Seakan-akan kita itu ditindas oleh oknum perhutani. Lah, setelah itu kita ada program pemerintah yang dulunya itu 2017 yang intinya itu P19 dari LHK yang isinya adalah kita dapat mengelola hutan dengan cara perhutanan sosial. Nah, itu saya kemarin dulu itu sejarah itu ada program dari Pak Jokowi yang di TV itu bagi-bagi sertifikat. Ini kan mungkin sudah pernah tahu lah di TV-TV. Dan kebetulan waktu itu ada pembagian sertifikat di wilayah sana sebelah, khususnya itu di daerah sebelah itu kok yang isinya intinya Pak Presiden itu membagi sertifikat dengan satu orang milik dapat kepemilikan itu sekitar 1 hektar. Nah, itu kita setelah saya dari sana dari Solo Tigo itu saya pulang, saya diskusi dengan warga, saya diskusi dengan kelompok-kelompok yang lain. Akhirnya kita
itu kan dipercepat waktunya. Mungkin waktu perizinan sosial itu tahun 2017, akhirnya saya 1 malam itu bikin dokumentasi untuk pengajuan proposal itu dapat sekitar 41 KK. Itu kita ajukan ke pemerintah, kita punya perwakilan ke Jakarta langsung, dan akhirnya 2018 kita dapat SK. Kita dapat SK yang sesuai dengan pengajuan kita itu sebanyak 82 hektar. Nah, itu kita bersyukur, itu program LHK, lingkungan hidup dan perhutanan, itu yang isinya itu dalam pasal 9P39 itu dapat kita kelola, dapat kita ajukan IPHPS. Intinya IPHPS itu adalah izin pemanfaat perhutanan sosial. Lah, itu ternyata alhamdulillah kita dapat SK, terus kita bagi ke warga dengan sistem yang sudah kita sepakati. Yang penting kita sesuai dengan proses dari pemerintah, sesuai dengan undang-undang. Itu sampai sekarang, maka saya dapat istilahnya itu dapat lahan sing intine wau ati karep lahan cepet gitu. Intinya ati karep pek tani tapi lahan ndak punya. Nah, setelah tadi banyak masalah-masalah yang timbul, lalu akhirnya telah diselesaikan dengan terbitnya SK Perhutani tadi. Setelah banyaknya sejarah dan kondisi yang telah dilakukan, yang telah terjadi, lalu bagaimana sih Pak ketergantungan hidup masyarakat di Dusun Jetis ini, khususnya pada sektor pertanian? Bagaimana pertanian jika gagal panen, pengaruhnya pada masyarakat itu bagaimana, maupun peran-peran pemerintah dalam menangani hal tersebut? Ya, makasih Mbak ya. Yeah. Ini untuk setelah tadi saya mengutarakan tentang sejarah dari pertanian khususnya untuk wilayah kami, khususnya wilayah Jetis, Depok. Ini memang saya akui untuk peran pemerintah itu memang setelah saya dapat SK itu sangat mendukung. Bahkan dari kami sangat mendukrak sekali tentang perekonomian. Masalahnya gini, itu setiap warga yang dapat lahan dari pertanian khususnya dari daerah hutan tadi itu mungkin 1 MT itu bisa dapat, kira-kira itu bisa dapat sekitar 5 juta dari hasil pertanian itu 1 MT. Bahkan itu kan 2 MT untuk daerah hutan itu 2 MT Mbak. Kalau 1 MT itu berapa? 1 MT itu berarti 1 panen. Oh, 1 kali panennya. 1 kali panen. Nah, mengenai peran dari pemerintah itu, saya pelajari itu juga cukup baik, sangat respon. Nah, untuk kekurangan dari pemerintah adalah masalah kami itu dari sesuai dengan RDKK kami itu rencana definitif kebutuhan kelompok, yang terutama adalah masalah pupuk yang bersubsidi. Lah, itu memang kekurangan dari pemerintah. Tapi peran dari perizinan tadi saya support, saya sangat didukung oleh pemerintah. Itu Mbak. Jadi untuk masalahnya itu hanya di pupuk ya Pak? Iya, di pupuk dan di alat transportasi khususnya dari kami dari pertanian itu kurang perhatian dari pemerintah. Nah, lalu untuk jenis pertanian dan perkebunan di Dusun Jetis ini itu apa saja Pak? Di musim kemarau dan penghujan itu jenis pertaniannya apakah sama atau berbeda? Jenis untuk yang
kita tanam khususnya di daerah pegunungan itu memang yang kita galakkan itu adalah tanaman jagung. Mungkin yang dapat tumbuh, yang dapat mendongkrak pertanian kita itu cuman jagung lah. Nah, untuk Polowijo istilahnya di sini taman baku itu juga ada program dari pemerintah yang intinya biar hutan itu tidak terkikis, itu juga ada sistemnya taman baku yang intinya tanaman itu setiap tahunnya supaya tidak habis, intinya seperti penghijauan, seperti minyak kayu putih, seperti tanaman mungkin juga ada dari pemerintah itu tanaman yang istilahnya itu setiap jagung dipanen masih tampak hijau, seperti mungkin juga kayu jati itu yang daerah pinggiran itu dikasih kayu jati biar airnya enggak terkikis gitu, tanahnya enggak terkikis gitu Mbak. Baik Pak, tadi setelah kita mengobrolkan tentang jenis-jenis pertanian dan perkebunan yang ada di Dusun Jetis ini, tentang bagaimana pengaruh musim kemarau dan musim penghujan untuk pertanian tersebut Pak. Lah ini mungkin sepengetahuan dari saya, mungkin namanya cuaca itu enggak nentu. Kadang kita MT pertama itu bulan 9 seperti yang sekarang ini musimnya sudah berubah. Mungkin itu tidak dapat diprediksi oleh kami, mungkin dengan adanya itu rahasia Tuhan yang tahu. Mungkin untuk MT pertama itu kita bisa nanem itu bulan-bulannya itu seperti yang kemarin, tahun yang kemarin itu untuk MT pertama itu bisa bulan 10, bulan 11. Mungkin bulan 1 kita baru panen dan bulan berikutnya bulan 2 kita baru nanam lagi. Lah masalah itu cuaca atau mungkin prediksi musim-musim seperti ini tidak dapat kami prediksi Mbak. Maksudnya kita nggak harus bulan 2 ini harus panen, bulan nanti selanjutnya bulan 4 harus MT2 harus sudah panen, itu tidak bisa diprediksi. Maka di sini itu malah petani ngikuti musim. Jadi mau hujan kita nanem, nanti kita belum hujan ya tidak bisa nanam. Sistemnya mana sistem alam. Jadi nggak kita dapat diprediksi masalah. Mungkin dari masalah dari cuaca untuk musim hujan dan musim tahunnya juga kalau bulan ini bulan 9 sudah musim hujan ya kita nanam bulan 9. Jadi nggak bisa diprediksi seperti tanah-tanah yang lain yang dapat irigasi. Mungkin dapat diprediksi mungkin bulan Agustus itu airnya ngalir kita dapat tanam. Nah untuk daerah pegunungan seperti daerah kami ini mungkin masalah itu tidak bisa diprediksi gitu. Kalau untuk yang tanaman jagung itu bagaimana Pak? Untuk di musim kemarau apakah masih aman? Untuk daerah persawahan mungkin masih aman, tapi untuk daerah hutan yang kami kelola itu mungkin tidak aman Mbak. Karena tadi kan dikatakan oleh Pak Sarjo bahwa sektor pertanian yang paling mendongkrak di sini adalah tanaman jagung tadi ya. Iya, leres. Baik Pak, di Dusun Jetis ini kan terkenal dengan dusun yang panas dan kekurangan air Pak. Betul. Nah, tapi Dusun Jetis ini mempunyai potensi untuk pertanian dan perkebunan. Lalu bagaimana pengairan tersebut lancar untuk pertanian dan perkebunan di Dusun Jetis ini Pak? Memang untuk daerah persawahan khususnya di wilayah kami di Dusun Jetis ini itu punya program tersendiri namanya pompanisasi. Yang pompanisasi itu intinya kita juga dapat dukungan dari pemerintah, kemarin juga dapat itu istilah diesel yang buat mompa air. Tapi kendalanya di sini memang kalau semua air yang dari sungai itu sistem bukan irigasi itu pompanisasi
itu memang masih kekurangan. Jadi umpama ini musimnya musim untuk pertama Labuan, di sini kan musim Labuan ya. Musim Labuan ini mungkin airnya dari sungai itu kalau mengalir dengan lancar mungkin kita dapat untuk masalah air untuk persawahan mungkin terpenuhi, tapi itu pun juga kaitannya dengan cuaca. Mungkin cuaca kalau kita udah arang-arang mungkin juga kita kesulitan dalam pengairan. Tapi peran untuk pemerintah sangat antusias. Dari kami juga pernah dapat pompanisasi, istilahnya itu dapat bantuan pompanisasi, dan kita masing-masing di wilayah, khususnya di wilayah saya ini juga punya masing-masing punya diesel semuanya. Mungkin lah itu kendalanya itu di sungainya itu, mungkin karena semuanya ngunggah nih air, mungkin kondisinya sungainya surut gitu. Emang kendalanya di situ. Berarti untuk pengairan itu fokusnya pada bantuan pompanisasi dan lewat sungai tadi ya Pak? Iya betul. Memang ya itu kita dapat program dari pemerintah, bahkan kita juga punya pompa sendiri-sendiri, itu kita gunakan. Tapi masalahnya itu bukan irigasi. Jadi sungai itu memang kalau semuanya menggunakan itu mungkin kurang lah. Mungkin itu. Nah, kalau tadi untuk jika semuanya menggunakan sungai kan nanti sungainya surut Pak. Ya betul. Nah, setelah sungai surut ini nanti sumber pengairan dari mana Pak untuk pertanian dan perkebunan? Untuk ya mungkin seperti kemarin untuk MT2 kemarin yang dilakukan kemarin tahun yang kemarin itu kurang ya. Jadi gagal panen termasuk untuk MT2. Tapi untuk MT pertama alhamdulillah bagus lah untuk Labuan. Nah, ini kan untuk daerah persawahan khususnya di wilayah sini kan ini untuk sekarang ini memang mengandalkan dari sungai. Jadi nek Labuan mungkin kan pas panenan itu pas Desember Mbak. Desember itu airnya melimpah. Tapi nek pas mungkin Februari Maret tuh mungkin airnya sudah kurang. Kita andalnya dari pertanian itu dari sungai gitu. Kalau untuk faktor yang menyebabkan kekurangan air di dusun Jetis ini tuh apa ya Pak? Mungkin karena jahilnya kita sendiri, karena dulunya itu hutan itu masih hutan kayu jati, dan sekarang setelah program dari Pak Gus Dur mungkin itu habis-habisan kita tebang kayu. Tahun berapa itu Pak Gus Dur itu lah. Kendalanya dampaknya juga ke kita juga. Dulunya air tuh tidak pernah habis, air sungai itu tidak pernah habis. Tapi setelah mungkin juga kecanggihan kita dapat pompanisasi sendiri, dapat bantuan pemerintah, kita naikkan semuanya. Lah itu dari Bandung Harjo, dari sana itu pertanian juga andalannya di sungai ini. Makanya yuk mungkin sing dhuwur mriko kebagian sebelah sini yang dihilir kurang. Nah, jika tadi kekurangan air itu bisa menghambat pertanian dan bahkan menyebabkan gagal panen Pak, lalu bagaimana pengaruh dari kekurangan air tersebut pada kualitas tanaman yang ditanam di sektor pertanian dan perkebunan di Dusun Jetis ini? Ya, tadi itu kita berdasarkan, kalau masalah air kan kita berdasarkan adanya sungai lah. Seperti pengalaman yang kemarin, tahun kemarin itu memang kita untuk MT2 masalah persawahan untuk pertanian di sawah itu kan kekurangan air di MT kedua itu kita sudah gagal panen. Lalu sebelum kita mungkin rugi di waktu gagal panen tadi, kita rubah jadi kita ganti dengan tanaman jagung. Nah mungkin kalau jagung mungkin kita kan masih dapat nih, jagung kan tidak harus butuh air banyak, jadi supaya kita tidak rugi kita ganti dengan tanaman jagung. Coba.
para petani di sini itu mendapat bibit-bibit tanaman itu dari mana, Pak? Mungkin kalau dari seperti kemarin juga pengalaman saya waktu dapat bibit itu dari pemerintah, tapi masalah bibit mungkin yang dari pemerintah itu kurang kurang bibit unggul. Jadi masalahnya nanti untuk hasil itu mungkin beda dengan pengajuan kita seperti yang bibit-bibitnya yang kita tanam. Jadi mungkin untuk perhatian untuk pemerintah untuk umpama memberi bantuan bibit itu yang bibit yang berkualitas gitu, minta dari saya sebagai kelompok tani supaya untuk memberi bibit yang lebih unggul gitu, Pak. Oke, terima kasih. Silakan untuk diminum dulu, Pak. Ya. Nah, ngomongin soal bibit yang dari pemerintah kurang unggul nih, Pak. Lalu itu kan pasti berkaitan dengan hasil panen ya, Pak. Nah, hasil panen di Dusun Jitis ini bagaimana distribusinya, Pak? Ya, masalah distribusi mungkin itu juga kekurangan peran dari pemerintah. Mungkin ini jalur yang kita lewati kan tidak bisa kita lewati dengan truk mungkin lah. Itu mungkin dari segi hasil itu masalah harga mungkin kurang berkualitas. Jadi karena transportasinya itu mungkin truk tidak bisa masuk, mungkin dengan harga-harga yang sebelah yang tidak lewat jembatan mungkin udah lain, Mbak. Jadi memang untuk distribusi kita jual. Masalah tadi untuk harga memang di sini itu memang harga kurang maksimal lah, karena distribusi tadi yang kaitannya dengan antara kendaraannya tidak bisa masuk. Memang untuk distribusi sini memang semuanya untuk tanaman jagung ya, itu kita jual. Untuk tanaman padi kita konsumsi sendiri, itu masalah. Tapi nah, untuk tanaman jagung tetap kita jual, soalnya ndak sekarang ndak ada lah yang makan jagung tuh, ndak ada, tetap kita jual. Nah, untuk ini pertanyaan terakhir ya mungkin, Pak. Pertanyaan terakhir untuk penutup podcast perdana tentang kondisi pertanian dan perkebunan di Dusun Jitis ini. Bagaimana sih, Pak, peran pemuda desa di khususnya di Dusun Jitis ini terhadap sektor pertanian dan perkebunan yang ada? Nah, itu tadi mungkin dari sektor pertanian dalam arti untuk peran pemuda itu memang kurang efektif lah. Untuk di sini itu memang pemuda itu gaya rekoso seperti pertanian itu mungkin karena kurang dari orang tua mungkin atau gimana, itu mungkin itulah nggak ada rekrutan dari ketua Karang Taruna sendiri, mungkin itu nggak ada metode yang mengarah sistemnya untuk membantu orang tua dalam sistem pertanian. Mungkin kekurangan di situ. Jadi itu istilahnya namanya petani juga, kita juga pertanian rekoso, Mbak. Tapi nek kebanyakan untuk Karang Taruna di sini kan biasanya kalau nggak kerja masuk PT juga kerjanya itu setelah sekolah loh, maksudnya setelah sekolah mungkin di bangunan atau di itu mungkin kekurangannya di situ. Mungkin kebanyakan dia yang penting dapatkan hasil uang itu dapat digunakan sendiri. Karena ikut membantu orang tua dalam sistem pertanian mungkin kan yang dapat hasil kan orang tua. Dan mungkin gitulah kekurangan dari Karang Taruna kami khususnya di wilayah Jitis, memang tidak mendukung lah untuk sistem pertanian di desa kami. Menjadi ancaman atau tidak, Pak, untuk sektor pertanian di Dusun Jitis ini ke depannya, karena pemuda desa yang kurang berkontribusi dalam sektor pertanian? Tapi kalau mungkin udah masuk
mungkin dalam pernikahan itu yang saya lihat itu mungkin sudah bisa wis ibaratnya niku wis duwe tanggung jawab, mungkin juga termasuk dia giat lah istilahnya gitu. Tapi nek masih dalam mungkin durung duwe bojo mungkin itu mungkin masih kurang. Nah, tapi setelah dia punya nikah mungkin lebih giat yang seperti orang tuanya mungkin gitu. Oke, baik. Nah, sampai di sini dulu guys podcast perdana kami, podcast Muda Berkelana Tua Bercerita tentang kondisi pertanian dan perkebunan di Dusun Jetis, Desa Depok, Kecamatan Baroh, Kabupaten Grobogan. Akan ada closing statement dari Pak Sarjo selaku Ketua Kelompok Tani di Dusun Jetis ini untuk masyarakat umum maupun petani-petani dan warga Dusun Jetis. Silahkan Pak. Ya, khususnya untuk saya itu memang untuk di wilayah saya memang untuk sumber daya pikir di sini masa SDM itu memang kurang lah, ya, kurang berpendidikan, kurang istilahnya cara wong Jawa ora berpendidikan lah istilahnya kan seperti itu. Maka untuk program-program yang telah kami lakukan khususnya di kelompok tani itu memang saya menyampaikan itu agak kesulitan lah. Ibaratnya pupuk niku sudah saya bagi sesuai dengan RDKK yang ada, mungkin juga dia punya inisiatif sendiri, kok aku bagian, padahal dia lahannya kurang memadai. Itulah untuk pengarahan mungkin dari saya sebagai ketua kelompok tani, mungkin kita harus jadi petani yang berpotensi lah, kita harus jadi petani yang profesional. Jadi kita nek diarahke oleh kelompok kita ikuti. Mungkin itulah kekurangan dari warga kami, mungkin sumber daya manusianya mungkin ya belum begitu tinggi lah istilahnya di sini. Itu saya juga memaklumi, kita hidup di dusun yang mungkin itu jauh dari kota lah, mungkin untuk kedepannya mungkin kita perbaiki. Nah, itu tadi guys closing statement dari Pak Sarjo sekalian menutup podcast kali ini. Semoga podcast kali ini yang bertemakan kondisi pertanian dan perkebunan di Dusun Jetis dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan untuk masyarakat luas. Nantikan episode-episode selanjutnya di podcast Muda Berkelana Tua Bercerita. Saya Wilda Hairunisa sebagai host, pamit undur diri.